pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan dari pelayanannya sampai pada kematian dan sampai kebangkitannya tidak terlepas dari peran perempuan. Dan saya senang tadi, saya lihat mama-mama dengan semangat datang gereja, bahkan sampai jalan kaki, sampai sini kipas-kipas panas-panas. Kita mau menjadi seperti Maria yang dalam Alkitab. Amin. Amin. Karena jerih payahmu bersama Tuhan tidak akan sia-sia. Satu keringat yang kamu teteskan untuk datang mencari Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Tuhan perhitungkan, Tuhan taruh dalam kehidupannya. Kalau kita lihat pelayanan Tuhan Yesus dari awal sampai akhir, peran perempuan tidak lepas. Mulai dari pelayanan, ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, ada Susan istri Herodes, bendahara Herodes, yang melayani Tuhan Yesus dengan kekayaannya. Jangan berpikir karena Tuhan Yesus Tuhan tidak butuh materi, tidak butuh uang untuk dalam hal pelayanan. Tetap butuh. Itu menunjukkan bahwa Dia membawa kemanusiaannya, bukan membawa kealahannya ke dalam dunia. Dia mau menjadi sama dengan kita. Dia memberikan teladan yang sangat baik. Memberikan tenaga, materi untuk pelayanan Tuhan. Hari ini dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki kaki Yesus. Suatu kerinduan yang sangat luar biasa. Dan hari ini memang kita agak lambat dalam memulai ibadah. Dan sangat lambat, hampir 1 jam. Dari jam 9 sampai 9.45 baru kita memulai ibadah. Kita tidak seperti Maria-Maria yang di dalam Alkitab. Kita kekurangan satu, namanya kerinduan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan lewat firman Tuhan mengajar kita. Kita menjadi Maria-Maria, menjadi seperti murid-murid yang dalam keadaan seperti tidak ada harapan untuk Tuhan. Tetapi mereka rindu kepada Tuhan Yesus. Mereka rindu kepada Tuhan Yesus. Dan saya pada saat ini memberikan tema kecil untuk kita pada hari ini dari pembacaan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari ikatan dosa. Kebangkitan Yesus membebaskan kita dari ikatan dosa. Dosa itu mengikat, saudara. Jangan pikir dosa itu hal yang biasa. Dosa itu hal yang sangat serius di hadapan Tuhan. Bahkan sampai Tuhan mau datang ke dalam dunia, itu karena dosa. Jangan berpikir kita bilang dosa-dosa kecil, tidak apa-apa. Jangan. Tuhan sangat serius dengan dosa. Dia mengasihi manusia, tetapi Dia tidak mengampuni dosa. Dia sangat mengasihi manusia, tapi Dia tidak suka dengan dosa. Dia mengasihi orang berdosa, tapi tidak dengan dosa. Paham? Paham, Bang? Mengasihi orang berdosa, tetapi tidak bisa kompromi dengan dosa. Berbicara tentang dosa, dosa itu mengikat. Contoh hal yang paling kecil, macam hal dosa-dosa perzinahan, contoh kecil, atau hal-hal mabuk, atau hal-hal yang lain, hal suka gosip atau menceritakan, memfitnah orang, itu dosa mengikat kepada kita. Seumpamanya kita hari ini berjanji, saya tidak akan apa lagi, tidak mau lagi mabuk, tidak mau lagi omong orang purnama, tidak mau lagi selingkuh, bersinah. Tetapi pada saat-saat tertentu dosa itu akan menggoda kita. Dan kecenderungan manusia
itu sangat besar untuk berbuat dosa daripada kecenderungan untuk manusia untuk berbuat baik. Karena kita hidup dalam daging. Coba kita baca dalam Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depanmu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hari ini Tuhan bangkit dan menang atas dosa-dosa. Dan saya yakin dan percaya kita juga sebagai anak Tuhan harus menang atas dosa. Amin? Amin. Harus bertekad. Tetapi yang pastinya minta pertolongan daripada Roh Kudus. Karena kita manusia tidak akan menang lawan dosa kalau tanpa Roh Kudus. Seperti Petrus, dia mengikuti Tuhan Yesus 3,5 tahun. Sangat mengenal Tuhan Yesus, bahkan dia bilang, biar saya mati bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ketika sampai penyiksaan Tuhan Yesus, dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi setelah Roh Kudus turun kepada Petrus dan kepada murid-murid, turun ke dalam dunia, mereka sangat berani, bahkan mereka memberikan diri untuk dibunuh. Bahkan satu kali berkhotbah Petrus di depan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di depan orang Yahudi, 3.000 orang bertobat. Itu karena Roh Kudus. Jadi kalau kita untuk melawan dosa, tidak bisa untuk kemampuan kita sendiri tanpa pertolongan Roh Kudus. Dosa tanpa diajari pun seorang akan cenderung berbuat dosa. Contohnya anak kecil, kita tidak ajar mereka berbohong atau memaki, tetapi mereka cenderung seperti itu. Contohnya ada pegang batu, ada taruh dalam mulut. Apa dalam mulut? Tidak ada. Atau ada pegang permen taruh belakang. Tidak ada. Apa itu yang kau pegang? Tidak ada. Itu manusia cenderung akan berbuat dosa. Dan keinginan daging lebih kuat. Tuhan Yesus katakan, roh memang penurut tapi daging lemah. Roh memang penurut tapi daging lemah. Daging lemah terhadap dosa. Karena kita keturunan Adam dan Hawa, dosa itu sudah mengikat dari turun-temurun. Hanya manusia Yesus yang suci yang bisa menebus kita, membebaskan kita dari dosa. Tuhan Yesus telah bangkit hari ini. Dia telah memenangkan kita dari dosa. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan hanyalah datang di kaki Yesus seperti perempuan-perempuan dan murid-murid Yesus. Datang pada pagi-pagi hari. Artinya setiap pagi kita belajar bangun lebih awal terus berdoa kepada Tuhan. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Setiap pagi ya bangun pagi berdoa. Jangan bangun pagi langsung lihat HP, lihat WA, Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain. Tapi kalau memang buka HP, lihat, buka dulu Alkitab di dalam HP. Amin. Supaya tidak percuma Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita. Tetapi ketika memang sangat besar itu sudah tertulis. Dari ayat ketiga dan ayat keempat, perempuan-perempuan memberikan contoh bagi kita. Ketika mereka berjalan ke kubur Yesus, mereka tahu ada batu besar di sana. Batu yang sangat besar. Terus mereka katakan, nanti siapa yang beli batu untuk kita?
Tetapi mereka tidak pusing, mereka jalan saja.